Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali pada video kali ini. Kita akan membahas secara singkat nanti mengenai apa itu infografis ya teman-teman. Oke. Sebelum nanti kita praktikum membuat sebuah infografis, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih itu infografis ya. Nah, infografis ini secara singkat ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah merupakan representasi visual dari informasi yang bertujuan untuk membuat data agar mudah dimengerti pada pandangan pertama. Kemudian infografis memanfaatkan teks secara minimal dan dapat menjadi alat yang ampuh untuk menampilkan data, menjelaskan konsep, menyederhanakan presentasi, memetakan hubungan, menunjukkan tren, dan memberikan wawasan penting. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa infografis sebenarnya merupakan sarana awal komunikasi tertulis seperti yang digambarkan oleh gambar gua dan bahasa yang berfokus pada gambar seperti hieroglif Mesir kuno. Nah, di sini intinya adalah infografis terdiri dari dua kata ya, info dan grafis ya. Kalau info berarti informasi yang berbentuk misalnya umumnya berupa kalimat ya atau kata tertentu. Sedangkan grafis itu artinya kalau kita gambarkan adalah berupa gambar atau hal apa yang bersifatnya itu bukan teks ya, artinya berupa grafik atau yang lainnya, atau animasi atau lainnya. Nah, secara garis besarnya infografis adalah saya setuju kalau infografis itu merupakan sebuah informasi yang kita mudahkan, kita sederhanakan dalam bentuk visual ya, baik itu nanti berupa angka atau berupa apa atau data tertentu yang merepresentasikan dari tujuan atau informasi yang ingin disampaikan ya. Oke. Ada beberapa manfaat dari pengguna infografis. Yang pertama, informasi rumit menjadi enak dipandang. Misalnya ingin kalau sekarang mungkin teman-teman lagi sering-seringnya melihat berita mengenai infeksi COVID-19 ya. Nah, mungkin kalau dengan kalimat yang rumit mungkin agak susah dijelaskan ya, tapi kalau misalnya dengan angka itu mudah sekali. Misalnya di Indonesia sudah berapa ratus ribu, misalnya seperti yang sembuh berapa, yang meninggal berapa. Nah, mungkin dengan angka-angka seperti itu lebih mudah dicerna, lebih mudah dipahami dibandingkan dengan menggunakan misalnya pendekatan ceramah ataupun pendekatan lisan yang rasanya kan lebih susah untuk dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah pembaca langsung mengetahui inti dari pembahasan infografis tertentu. Jadi konsepnya lebih efisien ya, lebih efektif dan efisien. Kemudian meningkatkan efektivitas pemasaran secara digital, kemudian mampu meningkatkan minat pembaca. Nah, ini juga salah satu fokus dari infografis ya, jadi meningkatkan minat pembaca. Seperti yang Anda tahu dan mungkin entah Anda tahu atau tidak ya, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang minat pembacanya itu relatif rendah dibandingkan negara-negara lain ya. Nah, mungkin dengan adanya infografis ini tertentu misalnya tentang hal-hal tertentu nih kita pancing dulu dengan infografis, nanti kemudian dari infografis tertentu tersebut ya dapat meningkatkan minat untuk lebih tahu lebih lanjut. Nah, dengan adanya itu kemudian diharapkan pembaca dapat menelusuri dari inti beritanya. Jadi minat membacanya pun akhirnya tumbuh di situ. Yang berikutnya adalah infografis lebih terpercaya dan profesional. Nah, terpercaya ini dalam artian itu yang ditampilkan data, dan data itu utamanya sih tidak boleh ada manipulasi ya, karena umumnya infografis itu dari data-data yang ditampilkan tuh menyertakan sumber-sumber dari mana. Misalnya kalau tentang COVID ya sumbernya harus misalnya dari Satgas Covid atau dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan yang ada di daerah. Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian manfaat berikutnya adalah infografis lebih mudah untuk diingat. Nah, mudahnya itu dalam artian misalnya cukup kayak tadi ya. Misalnya infeksi COVID-19 di Indonesia ada berapa. Nah, ketika ada infografis mungkin lebih cepat diingat dibandingkan dengan tulisan-tulisan tertentu. Kemudian mampu berkembang menjadi data yang viral. Nah, ini sudah pasti karena mudah sekali untuk di-sharing-sharing ya, karena misalnya berupa gambar, jadi lebih mudah di-share ke satu orang nge-share lagi, dan akhirnya bisa menjadi viral.
Dalam infografis ada beberapa kategori. Yang pertama adalah statis, kemudian animasi, dan terakhir adalah interaktif. Statis otomatis yang misalnya hanya berupa gambar saja, nanti ada konten tertentu, kemudian ada angka tertentu. Nah, mungkin kayak gitu-gitu aja. Kemudian berbasiskan animasi, jadi ada animasinya nanti di situ, kemudian berbasisnya interaktif. Jenis-jenisnya ada beberapa yang saya rangkum, mungkin ada sisanya yang lain yang tidak masuk ya, tapi umumnya yang saya rangkum ada 9. Yang pertama infografis, informasi infografis, kemudian ada infografis garis waktu, infografis grafik, infografis pie chart, infografis how to, infografis proses, perbandingan angka, dan infografis resume. Kita akan lihat satu-satu contoh dari infografisnya. Yang pertama adalah infografis informasi. Nah, ini lebih merujuk kepada penggunaan teks grafik dapat ditingkatkan oleh ikon, bentuk, warna, elemen visual lainnya, tetapi secara keseluruhan penekanannya adalah pada kata-kata. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan infografis informasi ya. Jadi memang fokusnya itu ada di sebuah kalimat atau kata-kata di sini ya. Biarpun ada kita komunikasikan dengan warna-warna yang membedakan antara satu dan yang lainnya, kemudian ada ikon-ikon juga yang kita gunakan. Nah, itu salah satu contoh infografis informasi. Yang berikutnya adalah infografis garis waktu. Nah, ini umumnya penekanannya adalah dalam urutan kronologis ya. Jadi dimulai dari yang terendah hingga yang terbaru ya. Ini dari 2012 contohnya sampai yang 2017. Kemudian juga di sini adalah memanfaatkan ikon, gambar, dan elemen grafik yang menjelaskan maksudnya. Ini contoh nih, misalnya ini ada ikon, misalnya kalau ikon misalnya nih saat ikon rumah ya, ini berarti berhubungan sama misalnya kapan misalnya rumah itu dibangun misalnya, atau kapan berdirinya perusahaan itu atau lain-lain. Nah, jadi ikonnya itu kemudian disesuaikan sama konten. Nah, kontennya itu biasanya konten yang pada tahun itu yang menjadi booming ya. Misalnya tahun 2012 itu apa? Nah, nanti ikonnya disesuaikan. Juga tetap menggunakan elemen gambar-gambar yang berbeda dari satu dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah infografis grafik ya. Jadi yang memiliki bagan atau grafik tertentu ya. Grafiknya boleh yang batang secara horizontal maupun vertikal. Nah, di sini ada, kalau di grafik ini ada dua versi ya. Ini ada yang warnanya ini coklat muda dan coklat terang ya. Nah, ini tentunya akan menggambarkan kondisi-kondisi yang berbeda. Ini antara 12 sampai 18, 5 sampai 7, 57 dan sebagainya. Ini salah satu contoh infografis berbasiskan grafik ya. Nah, umumnya data yang ini pasti ada sumbernya nih ya teman-teman. Kalau di sini adalah source atau WHO via spillets.d. Jadi misalnya teman-teman nanti mau mengambil data berdasarkan website apa, umumnya di website itu juga akan menyertakan data dari mana. Kalau ini dia mengambil dari spiegel.d berdasarkan data dari WHO. Kemudian ada infografis pie chart. Jadi ini hampir sama seperti yang grafikal tadi, cuma bentuknya ini lebih ke seperti pie chart gitu ya. Ini untuk menunjukkan komponen yang berbeda dari suatu item atau bagaimana suatu nilai membandingkan dengan beberapa nilai lainnya. Nah, pasti seperti ini ya contohnya otomatis kayak gini nih. House utility yang untuk yang biru, kemudian ada groceries, ini misalnya yearly expense breakdown by kategori. Nah, kira-kira kayak gini nih. Itu contoh untuk pie chart. Jadi ada ini ada value-nya, kemudian ada kategorinya apa, kemudian di tengahnya adalah total dari keseluruhan. Nah, ini bisa teman-teman praktekkan jika misalnya Anda bergerak di bidang penjualan produk tertentu dengan berbagai jenis produk. Ini bisa dijadikan ya. Misalnya total sale-nya sebesar 183,6k dolar, nanti misalnya di bagian atau kategori yang Anda jual misalnya di bagian medis itu sekian juta, nanti untuk transportasi berapa dan sebagainya. Kemudian adalah infografis how to. Di sini adalah menjelaskan langkah-langkah yang terlihat dalam mencapai hasil tertentu, kemudian menyiratkan bahwa setiap langkah biasanya merupakan konsekuensi logis dari
sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh infografis bagaimana cara mencuci tangan ya. Mungkin nanti bisa teman-teman kombinasikan misalnya bagaimana infografis cara misalnya pendaftaran sidang tugas akhir atau sidang skripsi, atau bagaimana cara mendaftarkan sebagai anggota kemahasiswaan tertentu ya. Nah, bisa teman-teman gunakan yang ini juga. Kemudian ada infografis proses. Nah, ini menggambarkan proses pengambilan keputusan atau setiap langkah dihubungkan ke langkah berikutnya dengan garis arah panah ya. Nah, ini umumnya ada salah satu infografis mengenai pembuatan coklat ya, teman-teman ya. Ini dari mulai harvest, jadi panen, sampai akhirnya nanti jadi ya prosesnya. Kemudian ada infografis perbandingan yang umumnya membandingkan antara satu produk dengan produk lainnya, atau satu produk dengan produk lainnya ya, atau satu hal lain dengan hal yang lainnya. Ini ada membandingkan antara misalnya dengan iPhone dan Android ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada infografis angka, jadi dia fokusnya lebih banyak di angka-angka ya. Ini kebalikan dari infografis informasi. Kalau yang infografis informasi fokusnya lebih banyak ke kata atau kalimat, kalau yang infografis angka lebih fokus di angka-angka saja. Nah, kayak gini. Yang pertanyaan terakhir ya, infografis resume. Ini mengenai resume Anda. Jadi seperti ini sekarang sudah fokusnya membuat CV atau kurikulum vitae, itu tidak lagi menggunakan yang datar saja, tapi sudah menggunakan berbentuk ada infografis ya. Jadi lebih softly, lebih interaktif, lebih smoothly, lebih di mata itu atau lebih enak dipandang ya. Lebih jadinya tuh lebih meningkatkan minat untuk membacanya atau melihatnya dibandingkan dengan CV yang umumnya biasa saja. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah infografis adalah yang pertama adalah warna. Jadi warna itu usahakan tidak terlalu ngejreng, tapi lebih soft, lebih kalem ya. Seperti contoh yang di layar Anda tuh warnanya lebih soft, jadi tidak terlalu yang ngejreng banget ya. Kemudian adalah font, jadi jenis font yang Anda pakai, jadi tidak usah terlalu yang gimana-gimana. Kemudian ada konsisten penggunaan fontnya. Kemudian penggunaan ikon-ikon yang mendukung ya, yang sesuai sama kontennya. Kemudian adalah gambar-gambar. Nah, cuman keempat warna ini juga harus diperhatikan, disesuaikan sama konten yang Anda buat. Jadi tidak serta-merta warna, font, dan ikon ini Anda buat asal-asalan, tapi tetap lagi menyesuaikan sama estetika ketika Anda memandangnya. Nah, kemudian ada tips membuat infografis. Yang pertama, cari audiens yang tepat. Jadi disesuaikan Anda mau membahas tentang apa atau membuat tentang apa, jadi audiensnya ya harus yang itu. Kemudian penyajian data semakin sederhana. Jadi tidak usah terlalu berbelit-belit, cukup ringkas, padat, jelas, efektif, efisien. Kemudian harus selalu ada di jalur. Di jalur ini artinya kalau kita membahas tentang kayak cuci tangan tadi, ya udah kita bahasnya ke situ, jangan sampai yang ke lain-lain ya, kayak gitu. Kemudian pilihkan desain tool yang pas. Nah, desain tool ini artinya kita bisa menggunakan tool-tool tertentu yang Anda kuasai. Ya, nanti kita akan belajar membuat infografis menggunakan media online, yaitu di canva.com ya. Oke, itu teman-teman mengenai sekilas mengenai infografis. Nanti kita akan praktikum sedikit pada video berikutnya membuat sebuah infografis pada websitenya canva.com. Oke, itu saja materinya. Jika ada pertanyaan, teman-teman tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.